Rabu, sang merah putih berkibar di antara kabut dan bentang pegunungan. Dari perairan Selat Sunda, 115 personel gabungan dari berbagai instansi menggotong bendera raksasa menuju perairan Pulau Merak Besar, Cilegon, Banten. Bendera berukuran 40 x 25 meter itu kemudian dipentangkan di atas permukaan laut. Petugas gabungan juga mentransplantasi 500 fragmen bibit terumbu karang di kawasan pesisir dan juga melepas anak-anak penyu ke lautan. Sementara di Kota Banjar, Jawa Barat, bendera raksasa berukuran 18 x 12 meter dibentangkan di atas Sungai Citanduy. Dengan teknik rappelling, para relawan menurunkan gulungan bendera dari jembatan rel kereta api hingga menyentuh permukaan sungai. Kegiatan ini melibatkan 25 relawan dari Banjar dan Ciamis bersama pemerintah desa, pengelola wisata, TNI, Polri, dan masyarakat. Lautan Merah Putih juga terlihat di jantung kota Yogyakarta. Bendera sepanjang 481 meter diarak lebih dari 1.000 peserta dari Tugu Yogyakarta menyusuri Malioboro hingga titik 0 km. Ini peristiwa dalam memperingati itu karena kebetulan ini weekend, sehingga masyarakat dari daerah lain juga bisa menyaksikan. Harapan saya memberikan filosofis dalam batin untuk tumbuhnya rasa kebangsaan dari generasi-generasi. Kirap sejauh 3 km ini melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, prajurit keraton, dan masyarakat. Warga serta wisatawan pun memadati sepanjang rute untuk menyaksikan bendera raksasa melintasi ikon kota Yogyakarta. Tim Liputan CNN Indonesia. Halo, good morning, Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Iya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Betul sekali, dan kita berharap bahwa Indonesia ini akan semakin berjaya, rakyatnya juga semakin makmur. Betul sekali, dan di Good Morning spesial kemerdekaan kali ini kami telah menghadirkan sejumlah informasi untuk Anda. Bersama saya, Alfian Raharjo. Dan saya Lianita Ruhyat, langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya. Di tengah kemeriahan kemerdekaan, sayangnya sebagian dari saudara kita harus menghadapi musibah. Pasca gempa di Nusa Tenggara Timur yang terjadi pada Sabtu lalu, satu kecamatan di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur masih sulit untuk dicapai lantaran akses jalan yang rusak. Betul, tidak hanya itu, ratusan rumah juga rusak, listrik padam, dan membuat warga masih tinggal sementara di pengungsian mandiri dengan kondisi tenda seadanya. Hingga Minggu sore jumlah total korban yang meninggal dunia mencapai 53 orang dan ratusan orang terluka. Pernah Anda membayangkan baca buku di dalam dunia fantasi? Nah, ini dia, di perpustakaan di Cina ini ada rak raksasa dan juga tangga spiral hingga gelembung sabun yang berjatuhan, layaknya seperti kayak di dunia fantasi. Iya, keren ya. Nah, sementara itu di Taipei, Korea Selatan, ribuan pengunjung menikmati taman bunga terbesar seluas 66 hektar. Lautan bunga matahari ini membuat Korea Selatan makin berwarna. Dan sayangnya keindahan taman bunga ini akan sekaligus menutup Good Morning edisi hari spesial Hari Kemerdekaan ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision dan juga IndiHome TV. Saya Lianita Ruhyat. Dan saya Alfian Raharjo. Have a great day, stay happy and healthy. Merdeka! Sampai jumpa! Sebuah perpustakaan di Jiangxi, Cina menyita perhatian karena tampilannya yang memukau seperti masuk dunia fantasi. Di dalamnya, rak buku kayu menjulang hingga langit-langit, sementara tangga spiral berbentuk jalur menuju atap bertabur cahaya. Dan yang paling mencuri perhatian, ada gelembung-gelembung sabun berjatuhan di antara ruang baca. Pengunjung mengaku suasana magis ini bahkan terasa sejak langkah pertama memasuki perpustakaan Wuyuan Tianken yang baru dibuka ini.
就是一进来哈，整片的这个一大片的这个书，然后后面有放这些泡泡啊，就是特别的梦幻，拍出来的照片真的是特别的出片啊。 Tak hanya untuk membaca, desain perpustakaan juga menghadirkan beragam elemen fantasi, termasuk tulang naga raksasa dan ruang-ruang bertema unik. Perpustakaan ini pun menjadi daya tarik baru Yuan, khususnya bagi mereka yang ingin membawa pulang pengalaman sekaligus foto-foto yang unik. Lautan Bunga Matahari mengubah Kuau Village, Taipei, Korea Selatan menjadi destinasi penuh warna. Ribuan pengunjung yang datang pada Kamis sejenak lepas penat dari rutinitas demi menikmati Festival Bunga Matahari Taipei yang berlangsung hingga 17 Agustus mendatang. Dikelilingi pegunungan, pengunjung bebas menyusuri lautan bunga matahari yang membentang sejauh mata memandang. Tak heran jika tempat ini menjadi taman bunga matahari terbesar di Korea Selatan dengan luas mencapai 66 hektar. Suasananya semakin semarak dengan lebih dari 300 spesies bunga liar, ditambah rindangnya pepohonan birch dan pinus yang mengelilingi area festival.